bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Rasani dengan NIM 3 OSP 033 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah mesin listrik dari dosen pengampu Pak Taufik Mukhtar. Nah, materi yang akan dijelaskan itu pertama ada pembagian garis besar mesin, kedua definisi dari generator PC, ketiga, prinsip kerja generator listrik DC, keempat, pengertian elektromagnetik dan eksitasi, kelima, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada medan magnet, keenam, perbedaan kutub luar dan kutub dalam, ketujuh, hubungan besaran pada medan magnet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian garis besar mesin listrik. Pertama, ada generator AC, yang dimana merupakan mesin listrik mekanis menjadi energi listrik bolak-balik. Generator DC mengubah energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. Ketiga, motor AC yang dimana digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi. Keempat, motor DC digunakan dalam aplikasi kontrol kecepatan dan beban yang variabel. Kelima, transformator memindahkan energi listrik arus bolak-balik dari satu rangkaian lain menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya, definisi dari generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses ini dilakukan melalui prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet dalam kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Ketiga, prinsip kerja generator listrik DC. Di sini generator listrik DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnet dalam kumparan kawat menghasilkan gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan GGL. Dalam generator DC, medan magnet dihasilkan oleh stator, sementara rotor yang berisi kumparan kawat diputar oleh sumber energi mekanik. Ketika kumparan pada rotor memotong garis-garis medan magnet, terbentuklah arus listrik induksi. Namun, arus yang dihasilkan secara alami adalah arus bolak-balik atau AC. Untuk mengubahnya menjadi arus searah DC, generator DC menggunakan komutator, yaitu cincin yang dibagi menjadi beberapa segmen dan berputar bersama rotor. Komutator bekerja dengan mengalihkan polaritas arus, sehingga arus yang keluar dari generator selalu mengalir dalam satu arah. Jadi, fungsi dari komutator ini adalah mengubah arus dari arus bolak-balik menjadi arus searah. Selanjutnya ada pengertian elektromagnetik dan eksitasi, mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Konsep ini mencakup fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya motor listrik dalam gerakan magnet tersebut yang dapat menghasilkan medan magnet. Salah satu prinsip penting dalam elektromagnetik adalah induksi elektromagnetik, yaitu proses di mana arus listrik yang dihasilkan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Selanjutnya ada eksitasi. Eksitasi adalah bidang elektron merujuk pada proses penguatan medan magnet dalam generator listrik dengan memberikan arus searah AC pada kumparan medan yang terdapat di rotor. Sistem eksitasi ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan generator dalam menghasilkan energi listrik, termasuk daya dan tegangan keluarannya. Selanjutnya, di sini ada penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Yang kami gunakan adalah kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan kutub utara dan selatan magnet buatan dengan cara elektromagnetik. Kaidah ini didasarkan pada gaya Lorentz yang timbul akibat arus listrik dalam medan magnet. Cara menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet. Pertama, posisikan tangan kanan seperti akan menembak dengan pistol. Kedua, ibu jari menunjuk arah arus listrik. Telunjuk menunjuk arah medan magnet. Jari tengah dan tangan kanan menunjuk arah gaya magnet. Seperti pada gambar
tersebut. Di sini ibu jari menunjukkan arah arus, menunjukkan kutub utara, dan keempat jari kita mengikuti arah arus listrik. Selanjutnya ada perbedaan kutub luar dan kutub dalam. Pertama, kutub luar atau biasa disebut dengan stator. Stator adalah bagian motor yang diam, menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi ini menghasilkan gaya putar. Komponen stator terdiri dari kumparan atau magnet permanen yang terpasang pada rangka motor. Sama seperti rotor, stator dapat menggunakan kumparan yang dari arus listrik atau magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Kutub dalam atau rotor, rotor adalah bagian motor yang bergerak, berputar menghasilkan gaya putar atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Komponennya terdiri dari kumparan atau medan permanen yang terpasang pada poros. Kemudian ini dialiri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet. Ini adalah gambar dari stator, yang berarti ini adalah komponennya diam, dan ini adalah rotor yang berada di dalam stator yang berputar. Selanjutnya hubungan besaran pada magnet. Yang pertama, medan magnet. Ketika semakin kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Selanjutnya kedua, ada flux magnet. Flux magnet berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan luas permukaan yang ditembus dari gaya magnet. Ketiga, induksi magnet. Besarnya DGL induksi sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang meliputi penghantar. Keempat, permeabilitas magnet. Bahan dengan permeabilitas tinggi akan memperkuat medan magnet di dalamnya. Kelima, intensitas magnetisasi. Intensitas magnetisasi berkaitan erat dengan permeabilitas bahan. Nah, di sini dimaksud dengan permeabilitas magnetik. Permeabilitas tinggi akan membuat perbedaan magnet itu seperti bahan konduktor yang biasanya sering digunakan adalah contohnya itu tembaga besi yang mudah mengantarkan arus listrik sehingga cepat menimbulkan medan magnet. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.